Hello guys, welcome back with me, Suara Ricky Januari, bisa dipanggil Ricky. Dan di vlog kali ini adalah vlog spesial. Karena di vlog kali ini gue pengen nyamperin Mas Tiko. Yang mana Mas Tiko ini sekarang orangnya lagi viral. Tapi yang bikin gue kepengen nyamperin Mas Tiko adalah bukan karena dia lagi viral ya, tapi karena dia adalah orang yang menurut gue, di mata gue sekarang nih, dia adalah orang yang paling berbakti sama ibunya. Jadi long story short, Mas Tiko ini tinggal di rumah tua. Rumahnya ini gede, 12 tahun bersama ibunya. Dan ibunya Mas Tiko ini ODGJ. Dan Mas Tiko ini ngerawat ibunya. Mas Tiko ngerawat ibunya tanpa ada listrik dan tanpa ada air. Dan beliau, Mas Tiko ini masih sabar sampai sekarang gitu. Keren banget sih. Oke guys, ikutin terus aja. Guys, jadi ini gue OTW ke Mas Tiko. Tapi di perjalanan gue, karena gue habis nge-gym, jadi ada masalah. Jadi gue nggak ada e-tol. Jadi gue nggak tahu nih apakah gue bisa dapet ke Mas Tiko apa enggak. Kalau enggak ya udah, ini berarti vlog gak jadi upload. Ini nggak, lu nggak bakal lihat video ini di YouTube gue. Oke, mantap, dapet e-tol. Oke, kita dapet e-tol guys. Nih e-tolnya nih, mana e-tol? Mana e-tol balik anjay. Oke, ayo kita lanjut. Gitu guys. Semoga masih bisa ketemu Mas Tiko ya. BTW soalnya ini gue udah privilege banget masih bisa ketemu Mas Tiko gara-gara nyokap gue diundang ke rumahnya Mas Tiko. Oke, dan sekarang kita OTW. Cuman guys, ini jadinya teman gue si Akbar ini nih, kayaknya dia penyelamat yang dikirim oleh Tuhan, anjir. Ini dikasih kebut mulu dari tadi nih, semoga ya. Jadi gue di Google Maps tulisnya 40 menit. Cuman semoga aja ini jadi 20 menit gara-gara Akbar yang bawa mobil nih. Gile banget emang. Mas Tiko, I'm coming Mas Tiko. Mengsapi udah 128 aja tuh, gak kerasaan 130 sekarang. Aduh, terhalang saja Bung. Tapi kita masih semangat ya. Mas Tiko, I'm coming. Ya Allah, please dapat ya Allah. Ini udah berapa kali lampu merah nyala? Ya Allah, please dapat ya Allah. Masih dapat. Jatinegara, ya Allah, please. Please dapat ya Allah. Dapat ya. Aman sih. Oke, real Jatinegara nih, bismillah Mas Tiko ketemu kita. Sumpah, Mas Tiko, ini keren anjir, panutan. Oke guys, jadi barusan gue habis ngelewatin lampu merah Jatinegara. Dan itu lampu merah yang bener-bener nyebelin banget. Gue udah berapa kali baru kita lampu merah nyala itu kayak dua kali nyala, 3 kali nyala. Wah, terus kayak mati nyala itu. Wah, nyebelin banget sih. Tapi sekarang udah lewat. Jadi sekarang gue lancar nih OTW Mas Tiko OTW kami. Asik. Oke guys, jadi kita sudah mendekati rumahnya Mas Tiko. Dan ceritanya lagi galau dikit nih. Dengerinnya gini nih, kau rumah. Gak galau. Nggak, ini maksud gue yang galau, gak ada yang bercanda guys. Lanjut ya BTW guys. Oke guys, jadi kita udah memasuki perumahannya Mas Tiko. Dan seperti yang kalian lihat nih, ini rumah-rumah di sini nih kayak rumah-rumah gede-gede banget gitu. Ini bukan rumah, ini storage guys, sorry. Salah ngomong, bentar tunggu. Oke, ini belok kanan, ini masuk rumahnya Mas Bukan Tiko. ini anjing. Iya gila ini. Hah? Kanan. Bisa masuk mobil. Bisa. Masa nggak bisa sih? Kaget cok. Coba dulu bilang itu kan ada pas sapam ya. Oh iya. Ya lu ngomongnya apa ya? Ya udah, sini gue ngomong. Lu ngomong deh. Iya. Terus. Oh enggak tuh kan langsung dibuka ya lah. Misi Pak, mau ini liputan depan. Hah? Iya. Oke, siap. Makasih ya Pak. Orangnya nggak ada guys, kata bapaknya nih. Aduh, nggak kelihatan lagi. Lah kalau orang nggak ada, piye cok? Nggak tahu, gue juga bingung. Gue padahal dari Mas Tiko nya, kata nyokap gue sih dari tadi ngobrol sama Pak RW, Pak RT-nya katanya. Mas Tiko nya belum ada nih, aduh. Di mana Mas Tiko nya nih, ya Allah? Lagi kemana Mas Tiko? Lagi keluar katanya. Mana anjir? Ya udahlah, kita jalan aja. Gila, tapi gue ngomongnya mau liputan, sotoy banget gue. Lu kira lalu siapa anjir? Bawa kamera gitu, cuman kamera HP, bilangnya mau liputan. A few moments later. Oke guys, jadi gue udah sampai perumahan Mas Tiko nih sama Akbar. Akbar pakai celana pendek lagi, tapi celana pendek bagus sih, celana pendek Cino gitu ya. Nah nih, kondisi di perumahan Mas Tiko nih rame banget, orang kayak pada terinspirasi sama Mas Tiko dan pada tergerak buat datang ke sini tuh. Bahkan gue sampai denger jangan dorong gitu. Tuh orang rame banget guys. Rame banget tuh nyariin HP-nya. Gak tahu nih. Misi kita sekarang adalah mencari nyokap gue dulu. Oke guys, dadah. Oke guys, jadi gue udah nyampe guys. Gue grogi nih mau ketemu inspirasi gue. Ini gue udah nyampe rumahnya Mas Tiko. Ini rumahnya Mas Tiko guys. Rumahnya gede banget guys. Parah sih. Oh itu mama tuh lagi liputan tuh. Wah iya itu mama. Mas Tiko nya mana ya? Oke, kita datang dulu ya ke sana ya. Ini guys, jadi gue udah di rumah Mas Tiko. Rame banget, ada orang-orang. Terus itu rumahnya tuh pintu atasnya kebuka. Apa itu bilangnya?
Oh Pak RT, salim dulu sama Pak RT deh. Salim dulu. Nah tadi gue salim dulu sama Pak RT. Oke ini rumahnya ya. Tadi itu pintunya udah gue sorot. Dan kemarin tuh rumahnya nggak kayak gini. Sekarang rumahnya udah kayak gini karena warga-warga Indonesia yang wholesome, beres-beres. Rumahnya Tiko keren banget sih emang. Ini Mama lagi liputan ngasih tahu rumahnya tuh jadi kata Mama nih gue ulangin lagi. Ini rumahnya kayak kasihan gitu, awalnya tuh nggak keurus gitu guys. Gue jelasin ya. Jadi rumahnya tuh awalnya nggak keurus. Terus sekarang karena warga-warga sini dan beberapa konten creator di Indonesia datang ke sini, akhirnya dibersihin lah. Awalnya tuh nggak kayak gini. Rumah ini sekarang udah bersih dari tumbuhan-tumbuhan menjalar yang kemarin bikin ruwet dilihatnya. Sekarang udah alhamdulillah banget lah. Dan dalamnya juga katanya udah dibersihin. Tapi gue nggak tahu apakah kita bisa masuk ke dalam apa enggak. Kayaknya sih nggak bisa ya emang. Tapi ya gitu aja lah. Yang jelas ikutin aja guys. Jadi guys, betul anak-anak di sini guys pada main lato-lato nih. Jadi dengan Bu siapa izin? Dan wah, izin lah gitu. Nih, ayo berdua aja bareng-bareng. Berdua. Atau enggak gimana? Tadi katanya Tiko. Nah, jangan pakai gitu mah. Gua kan enggak pakai jilbab malu. Oh iya oke deh. Berarti ibu aja deh kalau gitu. Enggak pakai jilbab. Jadi Tiko ini katanya orangnya adem ya Bu ya? Iya. Pendiam ya, sopan ya. Kalau dari sopan sih aku jujur juga udah ngeliat sih dari caranya bicara ya di YouTube-nya Bang Irfan itu. Diam ya. Mas Tiko nih inspiratif banget sih. Aku nih sebenarnya pengen salim sama Mas Tiko sekarang nih. Soalnya aku juga kan orang yang sayang banget sama ibu. Terus kemarin nontonin videonya Tiko tuh benar-benar wah dari awal berapa episode nonton mewek semua nontoninnya. Gua aja nangis kalau ngeliat dia. Oh iya ya. Sama sih saya juga Bu, parah. Mas Tiko nih. Anak segitu harusnya kayak anak-anak ceria ya. Lagi sedang mainnya. Iya ya. Nurut sama orang tua nurut. Ya anak soleh. Soleh Mas Tiko nih. Mantap. Gua segitu juga sama Mama. Jadi guys tadi itu namanya Ibu Erli, Ibu Ida, sama Ibu Eno. Ini gila nggak dapet sih flashlight ya. Sabar tunggu. Ibu Erli, Ibu Ida, sama Ibu Eno. Dan mereka nyaranin gue buat ke pos, tapi bukan ke pos sapam yang biasanya kita lewat masuk gitu, bukan pos sapam yang tadi. Ini pos sapam yang biasanya Tiko di sini nih. Saya nggak tahu nih ada di sini apa enggak. Katanya diem aja jangan kesini. Maksudnya diem aja jangan kasih tahu wartawan kalau Mas Tiko di sini. Tapi coba kita cek dulu ya. Oke guys, jadi gue udah ke posnya, itu posnya yang biasa Mas Tiko di sono. Tapi ternyata Mas Tikonya nggak ada guys. Apa boleh buat? Mas Tikonya kayak lagi dibawa nih sama Bang Irfan tadi kata orang-orang. Tapi ya gue nih kenapa gue pengen banget ketemu sama si Mas Tiko nih? Karena Mas Tiko nih inspiratif banget gitu. Kemarin tuh gue nonton 3 videonya dari YouTube Bang Brio TV. Dan di situ bener-bener kayak ada satu video yang bener-bener bikin gue makin sedih lagi gitu. Yaitu dimana si Mas Tiko-nya lagi mau ngucapin selamat hari ibu sambil ngasih kado buat mamanya, ngasih sembako. Mamanya ternyata belum bisa dikasih sembako gitu. Dan yang bikin gue sedih adalah karena Tiko belum dapet kesempatan buat ketemu mamahnya gitu, buat meluk mamahnya. Sedangkan gue sekarang lagi di Indonesia, gue banyak kesempatan meluk mamah. Akhirnya gue nonton itu gue langsung meluk mamah. Wah, sedikit mewah gitu gue pas meluk mamah. Gila sih emang. Keren banget perjuangannya Mas Tiko. Oke guys, terus abis itu gue langsung balik ke rumah Mas Tiko. Ya lo guys, jadi ternyata nyokap gue udah kelar wawancara sekarang. Dan sekarang giliran gue yang wawancara nyokap gue. Halo Ma. Kenapa baru datang? Udah datang tadi, tapi Mami lagi syuting tadi. Bahkan tadi masih videoin pas Mami syuting, cuman ternyata ramai banget gitu. Jadi kayak ya udahlah, tar aja gitu. Ya, jadi kita sekarang posisi di mana, ceritain sama ini dong. Ini apa namanya? Penontonnya Regi. Ini sekarang rumahnya Mas Tiko nih yang sekarang udah dibersihin sama warga-warga YouTuber. Jadi YouTuber mereka kompak, bergotong royong, dibantu oleh warga, dibantu oleh komunitas-komunitas yang orang-orang tadi nggak kenal. Mereka tergerak hatinya untuk membantu. Nah, kalau Mami melihat ini adalah cermin
masyarakat Indonesia warisan leluhur itu seperti ini loh. Jadi masyarakat yang gotong royong, yang saling bantu, kepeduliannya tinggi. Yang seperti ini loh sebenarnya aslinya, bukan seperti yang kita lihat banyak di sosmed yang suka nyinyirin orang, yang suka cari gara-gara, komentarin sesuatu negatif, memojokkan. Itu bukan masyarakat Indonesia, itu masyarakat Indonesia yang sedang disusupi setan. Udah gitu aja. Aslinya ya begini nih, itu yang bikin terharu gitu. Jadi akhirnya banyak yang tergerak untuk datang membantu dengan berbagai kapasitasnya masing-masing ya. Contoh ada yang bisa membantu bersih-bersih, bantu bersih-bersih. Ada komunitas ibu-ibu berkebaya yang mendatangkan damkar untuk semprot. Tadinya kan yang di belakang sana nih itu banyak banget itu sarang laba-laba, terus sangat kotor lah pokoknya. Tumbuhan-tumbuhan pada menjalar ya di sana ya. Karena sudah bersih. Terus nah kalau Mami sendiri kebetulan kan ada klinik pengobatan khusus gangguan non medis bersama Panglima Langit, nama kliniknya Mata Langit. Nah, alhamdulillah kemarin secara tidak sengaja ketemulah Mami sama Tiko di sebuah stasiun TV. Padahal sebelumnya Mami pas lihat YouTube-nya tuh dalam hati nih ya, aku pengen bantu gimana caranya ya, tapi aku nggak punya link ke sana gitu. Itu qadarullah ya, jadi ketemu di tempat yang sangat nyaman, tidak disengaja, dan akhirnya bisa ngobrol secara dekat gitu dengan Tiko tanpa harus melalui prosedur gitu. Udah takdir mungkin ya Maya. Alhamdulillah, itu Allah Maha baik. Itu sudah aku sampaikan niat baiknya bahwa pengen bantu mengobati Ibu Eli secara non medis, karena kan medisnya sudah dievakuasi ke RSJ untuk diobservasi. Nanti kalau sudah selesai satu tahap, insya Allah kita siap membantu. Tapi itu pun harus seizin dari Tiko sebagai anaknya, sebagai keluarganya untuk dibantu. Karena dalam pengobatan spiritual seperti ini kan harus ada keyakinan dan keikhlasan kedua belah pihak, baik yang mengobati maupun yang diobati. Kita sudah ada niat baik nih, mudah-mudahan alam semesta mendukung dan akan terjadi gitu pengobatan terhadap ibunya Tiko gitu. Amin. Berarti moral of the story-nya apa mah? Berarti masyarakat Indonesia nih mesti banyak yang ke Mata Langit ya. Karena sering disusupi setan. Oh iya bener. Kalau itu terserah mereka mau berobat kemanapun, yang penting jadilah diri sendiri yang sebenarnya banyak-banyak berdoa, banyak beribadah supaya tidak disusupin oleh setan. Nah sekarang gantian nih Mami wawancara Ricky. Apa yang membuat Ricky respect gitu sama Tiko? Karena menurut Mas Tiko ini adalah makasih nih kameranya udah dipegangin. Karena menurut Mas Tiko ini adalah sosok yang harusnya dijadikan oleh warga-warga Indonesia, terutama anak laki-laki ya, yang masih punya ibunya masih ada, orang tuanya masih lengkap, yang terutama ibunya ya. Karena Mas Tiko ini sudah menjaga surganya dengan baik selama 12 tahun ini, dan untuk tahun-tahun yang akan mendatang juga pastinya. Dan sekarang banyak banget anak muda yang mungkin buat ngomong sama ibunya aja mereka susah gitu ya. Mungkin buat mereka ngomong sama ibunya aja mereka masih kadang pakai emosi gitu, masih ngegas gitu. Sedangkan kalau kalian lihat Tiko, Mas Tiko ini selalu ngomong dengan ibunya dengan penuh sabar dan kasih sayang. Meskipun ibunya selalu mencaci maki setiap kali ketemu sama Tiko, tapi Mas Tiko ini selalu sabar gitu loh. Maksudnya jawabnya juga adem gitu, halus gitu jawabnya. Dan menurut Mas Eki yang bisa dicontoh dari Mas Tiko ini juga ketegarannya menghadapi masalah yang menurut aku ini masalahnya mungkin kalau misalkan dia alami sama orang-orang lain ya, mungkin gak akan kayak gini gitu. Mungkin belum mereka tentu udah sesabar ini ya. Belum tentu sesabar ini. Mungkin mereka udah capek duluan gitu loh, dan memilih untuk kabur dari masalah gitu loh. Menunjukkan kalau menyalahkan lingkungan. Kalau Mas Tiko, menurut Mas Eki ada nggak sisi dia menyalahkan lingkungan gitu? Kalau yang dari Mas Eki lihat di YouTube, dari cara dia bicara juga, dia nggak pernah ada nyalahin lingkungan. Dia selalu ngomong tuh selalu fokus ke ini aku ngerawat mama ini, dan menceritakan aja gitu, tapi nggak ada unsur menyalahkannya siapapun ya. Ya unsur menyalahkannya tuh nggak ada gitu. Dan kalau tadi Mas Eki juga udah tanya sama warga-warga yang tadi, ibu-ibu yang udah sempat aku wawancara, Mas Tiko ini juga orangnya sopan gitu, dan sopannya itu juga harus ditiru lah sama masyarakat Indonesia, terutama anak muda yang sekarang mungkin budaya sopannya itu udah mulai hilang. Kalau menurut Mas Eki, apa yang sudah Mami ajarkan nih dari kecil sampai sekarang, apa sama nggak dengan yang ditunjukkan oleh Tiko? Sama persis. Apa sih yang diajarin Mami dari kecil ke Riki? Sopan, dan Mami juga selalu mengajarkan Mas Eki bahwa
surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi lakukanlah sesuai apa yang ibu inginkan. Dan kenapa Mas Eki mau melakukan itu sejauh ini? Karena yang selalu Mas Eki lakukan sesuai apa yang Mami inginkan itu selalu yang terbaik buat Mas Eki. Walaupun Gitu. awalnya penuh perdebatan. Iya, walaupun awalnya kadang penuh perdebatan gitu. Papa, kalau waktu Regi masih kecil, memang aku sering ngasih tau Regi sesuatu yang aku lihat ekspresi mukanya itu kayak nggak terima gitu loh. Terus aku bilang, Regi, mungkin saat ini Regi nggak terima apa yang Mami ucapkan, tapi suatu saat nanti Regi akan berterima kasih karena Mami pernah menasihatkan ini ke Regi. Dan ternyata banyak yang terbukti. Bener. Dan Mas Eki ngeliat Iko juga nih ya. Ini misalkan kayak aku sekarang ya, aku ngerasa kayak udah sayang banget sama mama. Tapi dengan aku ngeliat Iko ini, aku ngerasa kayak aku masih bisa berbuat lebih gitu untuk menunjukkan rasa sayangku ke mama gitu. Dan itulah yang membuat hatiku terketuk kemarin, sampai mewek nontonin video-videonya Tiko gitu. Jadi menurut Regi sudah cukup belum menunjukkan kasih sayangnya ke Mami? Menurut Mas Eki belum. Masih harus tunjukkan lagi. Nah, tenang Regi, masih banyak waktu. Yang penting Regi sudah menyadari apapun yang Mami nasihatkan untuk Regi pasti untuk kebaikan Regi. Walaupun mungkin kayaknya kok pahit ya, tapi nggak ada kok orang tua yang menjerumuskan anaknya itu, nggak ada gitu. Itu Mami yakin nih gitu. Dan kalau anak yang baik dan mau terbuka gitu, pasti akan menerima nasihat orang tua dengan lapang dada. Jangan ditentang dulu gitu. Pasti tujuannya baik kok. Benar. Oke, jadi sekarang makin sayang nggak sama Mami? Makin lah. Dulu. Setiap hari juga selalu makin sayang sama Mami. Makasih ya nak. Jadi anak baik terus ya. Ya, Ma. Jadi anak yang rendah hati, kemudian anak yang jujur, sopan santun dijaga, adabnya dijaga, dan jangan pernah menyakiti siapapun juga, baik manusia maupun makhluk selain manusia gitu. Alam semesta ini semua ciptaan Allah harus kita hargai. Jangan pernah merendahkan siapapun juga. Oke Regi. I love Oke you. Ma, I love you too Ma. Dadah, assalamualaikum. Dadah. Suasana di perumahannya Mas Tiko. Nih tetangganya Mas Tiko. Dan Mbak Siti. This is CRV. Iya. Dia malah salfok sama mobil tetangganya Mas Tiko. Yeah, look at the different. Come on. Compare the Sekarang dia ngomong bahasa Inggris. house. Sorry guys. Sorry dia. Lo nggak perlu sorry. Look at that. Gitu guys. This the neighbor's house compared to. Ini mama lagi ada yang wawancara lagi. Baru sadar gue. Ternyata kita belum dapat kesempatan buat Belum ketemu rezeki, sama guys. Tiko, belum rezeki. Jadi ya Ma ya, ternyata belum rezeki ya ketemu Mas Tiko. Nggak apa-apa, kita kan gini, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Kalau kita sudah berupaya tapi belum terwujud ya, berarti Allah belum mengizinkan gitu. Benar. Dan kita harus berprasangka baik bahwa pasti ada tujuan Allah yang baik di balik semua ini. Gitu. Yang penting harus mencari alasan untuk bersyukur apapun kondisinya. Benar. Oke, Dadah. dadah. Ya guys, jadi sekian aja vlog gua kali ini. Dan makasih udah ngikutin gua kunjungin rumahnya Mas Tiko. Semoga dari obrolan gua bersama orang-orang sekitar di rumah Mas Tiko, obrolan gua sama nyokap, dan dari video ini semuanya kalian bisa ambil pelajaran, ambil baiknya. Dan gua harap kalian semua setelah ngeliat video ini kalian langsung kayak wah makin sayang lagi sama mama, makin sayang lagi sama mama gitu, langsung kayak pengen meluk mama gitu. Ya udah. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe.